Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baik, Bu. Ada yang hadir? Ada, Bu. Siapa? Ramadan, Bu. Kenapa dia nggak hadir? Sakit katanya, Bu. Kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Selain Ramadan, nggak ada lagi ya? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, semuanya yang baik dan sehat. Nah, anak-anak ibu, apakah masih ingat dengan materi sebelumnya? Lupa, Bu. Kok bisa lupa? Kemarin kan kita sudah belajar. Nah, materi sebelumnya yaitu teks puisi. Ada yang tahu apa itu teks puisi? Tidak, Bu. Teks puisi merupakan karya sastra yang bersifat imajinatif dengan melalui pikiran, perasaan yang dituangkan melalui kata-kata untuk berkomunikasi dengan audiensnya. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita kali ini memasuki materi tentang teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Tidak tahu, Bu. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan materi tentang teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau situasi secara rinci. Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks deskripsi. Nah, yang pertama yaitu ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Dan yang kedua, ciri teks deskripsi dari segi objek. Yang terakhir yaitu ciri teks deskripsi dari segi isi. Selanjutnya, jenis teks deskripsi. Ada yang tahu teks deskripsi jenisnya? Tidak, Bu. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu teks deskripsi berdiri sendiri, artinya teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampurkan dengan teks lain. Selanjutnya, teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain, artinya teks deskripsi tersebut hanya muncul sekali di bagian dalam cerita pendek, novel, lirik lagu, atau iklan. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan isi. Teks deskripsi spesial adalah teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang ruang dan waktu. Selanjutnya yaitu teks deskripsi objektif adalah teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada teks deskripsi subjektif. Adalah teks yang membuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, dengar, atau dirasakannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada struktur teks deskripsi. Sudah tahu strukturnya apa aja? Tidak, Bu. Struktur dari deskripsi yaitu ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga simpulan atau kesan. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna, nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Struktur deskripsi
deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Yang ketiga yaitu simpulan atau kesan. Struktur simpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Nah, selanjutnya yaitu adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan adalah struktur kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Dalam pembuatan teks deskripsi terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, ejaan dan tanda baca. Yang kedua yaitu sinonim. Yang ketiga, kata umum dan kata khusus. Yang keempat, kata sifat. Yang kelima, kalimat perincian. Yang keenam, kalimat sarapan pencairan. Selanjutnya yaitu, nah, anak-anak ibu, apakah kalian sudah tahu dengan gambar ini? Tahu, Bu. Nah, gambar apa? Masjid di Pulau Penyengat. Nah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Meti. Nah, Meti, apakah Meti bisa mendeskripsikan Masjid Pulau Penyengat? Tidak bisa, Bu. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan mendeskripsikan Masjid Pulau Penyengat. Jadi, Masjid Raya Sultan Riau atau disebut dengan Masjid Sultan Riau merupakan salah satu masjid tua yang bersejarah di Indonesia yang berada di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Masjid ini merupakan salah satu masjid unik karena salah satu campuran bahan bangunan yang digunakan adalah putih telur. Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, baiklah anak ibu, di sini ada contoh teks deskripsi. Silakan kalian dengar dan kalian lihat. Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi indah yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan, situs ini pernah masuk ke dalam buku Tradisi Dunia. Candi ini berbentuk bujur cangkang yang dihiasi dengan stupa-stupa yang indah. Tepat di tengah-tengah stupa-stupa yang berikat candi tersebut terdapat stupa utama yang cukup besar, seolah-olah memahkotai candi itu sendiri. Situs ini memiliki 2.672 pandang baik dan 504 arca kuda, sehingga menjadikannya sebagai situs peninggalan kerajaan kuda yang terlengkap di dunia. Hingga kini, Candi Borobudur terawat dan tertata dengan sangat baik, sehingga cocok dijadikan sebagai tempat wisata. Selain mendapatkan pengetahuan tentang sejarah, kita juga akan mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menyenangkan jika kita mengikutinya. Baiklah anak ibu, dengan melihat video ini, apakah kalian sudah paham apa itu teks deskripsi? Sudah, Bu. Nah, kalau kalian sudah paham, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu silakan kalian mendeskripsikan tentang sekolah ini atau gedung ini. Lalu tugas tersebut dikumpulkan di atas meja Ibu. Ibu kasih waktu dengan 20 menit. Nah, karena kalian sudah mengumpulkan tugasnya, apakah di sini Ibu akan bertanya apakah kalian sudah memahami apa itu teks deskripsi? Sudah, Bu. Baiklah, Meti, apakah Meti bisa menyimpulkan apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, Bu. Bagus sekali. Baiklah, karena kalian sudah mengerti apa itu teks deskripsi dan bisa menyimpulkannya, Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang teks anekdot. Baiklah, Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.